Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Pratama, NIM 1803060020. Di sini saya akan menjawab UAS Aneka Ternak dan Satwa Harapan oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis ternak jangkrik dan kuda yang ada di Indonesia. Jenis-jenis ternak jangkrik yang ada di Indonesia yaitu Gryllus mitratus, Gryllus tetraculus, Gryllus bimaculatus, Gryllus campertis, Gryllus domesticus, dan Gryllus sigillatatus. Selanjutnya adalah jenis-jenis kuda yang ada di Indonesia, yaitu kuda agam, kuda gayo, kuda batak, kuda bugis, dan kuda pariangan. Selanjutnya nomor 2, jelaskan pakan yang biasanya diberikan oleh peternak ke peternakan jangkrik dan peternakan kuda, dan sebutkan kandungan nutrisinya beserta formulasinya. Baik, kandungan yang pertama, ternak jangkrik biasanya diberikan dengan pakan dedaunan yang muda, yaitu berupa daun singkong yang muda, memiliki berat kasar 89%, serat kasar 2%, protein 21%, dan lemak 6%, sedangkan abunya itu 6%. Tidak hanya daun ubi, jangkrik biasanya juga diberikan berupa pakan konsentrat dan pakan komersil. Sedangkan pakan komersilnya di peternakan Pak Budi menggunakan pakan komersil Goldcoin yang kandungan proteinnya itu sebesar 20-22%. Sedangkan konsentratnya yaitu penambahannya dedak padi dengan kandungan nutrisinya protein 14%, lemak 19%, serat kasar 7%, karbohidrat 31%, dan abu 8%. Sedangkan untuk nilai energi dari dedak padi dalam per kilonya itu sekitar 1640 kalori per kilogram. Sehingga formulasi yang diberikan untuk daun ubi yaitu dalam satu kotaknya berjumlah 1 kg daun singkong. Untuk 100 gram daun singkong yaitu berjumlah 37 kalori. Sedangkan dengan penjumlahan dalam 1 kilogramnya 37 dikali 1000 yaitu 37.000 kalori untuk daun singkongnya sendiri. Sehingga untuk dedak padinya ditambahkan 1 kilo. 1 kilo dedak padi energinya 1640 kalori. Sehingga 37.000 ditambah 1640, total kalori per harinya itu untuk ternak jangkrik 38.640 kalori. Selanjutnya untuk kuda yang saya kunjungi, yaitu biasanya diberikan pakan daun wortel, yaitu limbah-limbah sisa-sisa pertanian, dengan nilai nutrisinya untuk kadar airnya itu 86%, proteinnya 3%, lemaknya 3%, serat kasarnya 0,2%, dan karbohidratnya 6%. Tidak hanya limbah pertanian yang diberikan ke ternak kudanya, pakan kuda sendiri diberikan yaitu pelet kuda yang berjenis produk pelet kuda 681, yaitu dengan jumlah proteinnya dan nutrisinya 15%, lemak 3%, karbohidrat 0,2%, sehingga nilai kandungan energinya dalam satu karung itu berjumlah 2902%. Tidak hanya pelet, di peternakan yang saya kunjungi juga memberikan konsentrat pada kudanya, yaitu berupa dedak padi dan bungkil inti sawit. Untuk kandungan nutrisi dedak padinya yaitu proteinnya sebesar 14% dan serat dan lemaknya itu sebesar 9%, abunya itu 8%, karbohidratnya 34%, dan serat kasarnya itu 7%. Sehingga dalam 1 kilo dedak padi
energi kalorinya yaitu sebesar 1640. Sehingga di peternakan yang saya kunjungi dalam satu harinya itu memberikan pakan sebesar 8 kg per hari. 5 kilonya itu berupa daun wortel yang berasal dari limbah, dan 3 kilonya itu berasal dari konsentrat. Nah, untuk 3 kilonya ini seluruh jumlah kalori yang saya totalkan yaitu dari pelet 681 pelet kuda, bungkil inti sawit, dan dedak padi, yaitu total keseluruhan kalorinya itu berjumlah 6.593 per kilogram. Selanjutnya nomor 3, coba Anda jelaskan apakah pendapatan dari kuda dan jangkrik sesuai dengan jam kerja dan pendapatannya tersebut. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, untuk ternak kudanya sendiri, pendapatan yang saya kunjungi di peternakan kuda milik Bapak Supratno Surbakti, yaitu untuk kuda penunggangnya itu dalam satu hari itu, dalam satu putaran itu dihargakan 20.000. Dalam satu hari biasanya ada 10 penumpang. Nah, dikalikan aja 20.000 dikali 10, dalam satu hari itu 200.000. Untuk pendapatan per bulannya tinggal dikalikan 30, yaitu dalam satu bulannya itu sekitar 6 juta rupiah. Dan yang kedua, untuk pendapatan dari susu kuda, biasanya itu harga susu kuda yang di sana satu botolnya 50.000. Dengan pendapatan untuk per bulannya itu terjual sekitar 20 botol, sehingga dalam satu bulan itu untuk penjualan susu kuda sekitar 1 juta rupiah dalam 20 botol. Apakah ini termasuk sesuai dengan jadwal kegiatan peternakan di peternakan kuda Bapak Supratno Surbakti? Jawabannya ini sesuai, karena pendapatannya dan jam kerjanya itu jauh. Maksudnya itu jam kerjanya juga nggak pala capek dan hasilnya juga memuaskan. Makanya saya jawab ini sesuai dengan jam kerja dan pendapatan. Sehingga total pendapatan dari ternak kudanya itu per bulannya 7 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan omset dari ternak jangkrik milik Pak Budi, yaitu biasanya omset Pak Budi itu dalam penjualan satu bulannya untuk harga jual 1 kg jangkrik yaitu Rp50.000. Sedangkan untuk satu harinya Pak Budi panen atau menjualnya sekitar 10 kg. Sehingga dikalikan 30 hari, dikalikan sebulan, yaitu sebesar 15 juta rupiah untuk pendapatan per bulannya. Yang kedua, pendapatan dari telur jangkrik. Pak Budi biasanya menjualnya untuk ukuran 100 gram yaitu 20.000. Karena yang nyari petelur jangkriknya sedikit, yaitu untuk sebulannya Pak Budi mengkisarkannya dalam sebulan hanya laku 1 kg. Sehingga 1 kilo dikali 20 berjumlah 200.000 rupiah untuk ternak jangkrik untuk telurnya. Sehingga pendapatan Pak Budi untuk jual jangkrik dan telur jangkrik sekitar 15.200.000 untuk per bulannya. Itu pendapatan kotor. Sehingga hal ini sesuai dengan jam kerja yang dilakukan oleh Pak Budi, karena Pak Budi tidak repot mengerjakannya, hanya mencari dedaunan singkong yang mudah. Selebihnya Pak Budi mengandalkan pakan-pakan seperti dedak dan pelet saja. Makanya hal ini sesuai dengan jam kerja dan pendapatan Pak Budi. Selanjutnya nomor 4, yaitu manajemen apa saja yang perlu diperbaiki dari kunjungan peternakan jangkrik dan kuda yang saya lakukan. Yang pertama, untuk
jangkriknya sendiri, manajemen yang perlu diperbaiki yaitu manajemen pemasaran. Karena Pak Budi sendiri hanya memasarkannya ke agen. Yaitu ketika Pak Budi panen dan si agennya ini ingin mengangkut, maka semua jangkriknya Pak Budi diangkut. Tetapi jika Pak Budinya sudah panen dan permintaan dari si agen ini tidak ada, maka Pak Budi hanya menjualnya ke eceran. Dan akibatnya jangkriknya banyak yang tumbuh sayap sehingga tidak dapat dijual belikan lagi, tetapi hanya dikembangbiakan untuk petelur. Maka dari itu manajemen yang harus diperbaiki yaitu manajemen pemasaran. Solusi yang saya berikan untuk di peternakan Pak Budi yaitu dengan cara menyebarluaskan peternakan jangkrik Pak Budi di media sosial berupa Facebook, Instagram, WA, dan sosmed lainnya, agar pembeli jangkrik mudah menemukan penjualnya, dan sehingga Pak Budi tidak hanya mengandalkan si agen tersebut. Dan yang kedua, untuk permasalahan dari ternak kuda, manajemen permasalahannya yaitu kandang peternakan kuda yang ada di peternakan Bapak Pratman Surbakti, yaitu permasalahannya di manajemen kesehatan. Karena di sana manajemen kesehatannya kurang baik. Feses atau yang sudah bercampur dengan sekam itu dibuang ke belakang kandang, yaitu di dekat dengan kandang, sehingga ketika feses tersebut mengeluarkan amoniak, pastilah ternak kuda tersebut terganggu sistem pernapasannya. Maka dari itu permasalahan yang timbul di peternakan kuda Bapak Pratman Surbakti tentang manajemen kesehatannya, tentang perhatiannya ke area kandang kudanya. Maka solusi yang saya berikan yaitu dengan cara bekerja sama dengan pertanian, yaitu pertanian kan membutuhkan pupuk untuk menanam, dan peternak juga membutuhkan limbah dari pertaniannya. Yang solusi yang saya berikan yaitu menukarkan pupuk kuda dengan limbah-limbah pertanian, sehingga dapat menerapkan sistem zero waste, dan ternak kuda tersebut pastilah tidak akan terganggu sistem pernapasannya yang disebabkan oleh amoniak kotoran kuda tersebut. Selanjutnya nomor 5, mengapa kuda banyak dipelihara dalam kandang individu? Karena kuda bersifat aktif, yaitu tenaganya kuat. Bayangkan aja ketika dalam satu kandang itu terdapat 2 kuda. Yang kuda satunya ini aktif. Ketika dia gelisah atau kepanasan, pastilah dia rasa atau aktif sehingga dapat melukai temannya yang satu lagi. Maka dari itu sebaiknya kandang kuda itu dilakukan individu, yaitu dalam satu kandang hanya satu kuda saja, agar tidak dapat melukai kuda yang lainnya, sehingga manajemen perkandangnya itu efisien dalam menerapkan sistem perkandangan. Selanjutnya nomor 6, sebutkan judul dan sumber jurnal peternakan kuda dan peternakan jangkrik. Baik, yang pertama, judul dari peternakan kuda yang saya pilih yaitu faktor yang mempengaruhi konsumsi daging kuda pada rumah tangga di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Hambungan, Hasundutan, Sumatera Utara. Sumbernya yaitu Jurnal Sains Peternakan Indonesia dengan sumber volume 13 nomor 3 edisi Juli-September 2018. Selanjutnya judul jangkrik yang saya pilih yaitu pertumbuhan jangkrik hitam
Gryllus mitratus dengan pemberian pakan daun sawi Brassia sinensis dengan sumber Biolearning Journal volume 7 nomor 1 Februari 2020. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 7. Coba jelaskan tujuan perlakuan yang Anda pilih di jurnal peternakan jangkrik dan kuda. Saya akan menjawabnya. Untuk tujuan perlakuan dari ternak jangkrik sendiri, yaitu tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan jangkrik hitam dengan diberi pakan daun sawi dengan menggunakan jangkrik hitam 30 ekor. Dan untuk ternak kuda bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Kecamatan Dolok Sanggul, Sumatera Utara, yaitu faktor usia, faktor suku, faktor kerja yang mempengaruhi kesukaan dari daging kuda tersebut. Yang terakhir, nomor 8, yaitu jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal yang kalian pilih, yaitu jurnal kuda dan jurnal jangkrik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hasil dan kesimpulan jurnal jangkrik. Dapat disimpulkan bahwa pemberian daun sawi dapat mempercepat dan menggemukkan jangkrik hitam, tetapi jangkrik tersebut menjadi pasif sehingga jangkrik tersebut tidak padat. Dan yang terakhir yaitu hasil kesimpulan dari jurnal kuda, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesukaan daging kuda di Kecamatan Dolok Sanggul, Sumatera Utara, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, barang substitusi, dan tingkat kesukaan mengkonsumsi kuda.